Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Terima kasih untuk para jajaran panitia yang sudah percaya kepada saya untuk menjadi pemateri di acara malam hari ini. Dan yang aku hormati teman-teman semua yang hadir di Zoom meeting. Masya Allah, aku kagum banget ya di era seperti sekarang ternyata banyak komunitas-komunitas positif yang seperti ini yang mungkin anggotanya juga meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan duniawi. Semoga kita semua yang ada pada acara malam hari ini selalu diberi kemudahan dan kelancaran serta keberkahan dalam menjalani kehidupan ini dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Wafa Umniati yang insya Allah akan menemani kalian semua belajar bareng yang dimana aku gak hanya sedikit memberikan sedikit hal kepada kalian, tapi aku juga belajar dan kembali mengingat diriku sendiri. Mohon maaf, ini suaraku jelas kan ya? Jelas, Kak. Oke. Bismillah, sesuai judul kita pada malam hari ini, Tadabur Night, The Story of Maryam, ketika Allah memilihmu untuk ujian yang tak semua orang pahami. Kalian tahu gak, ada satu doa yang wajib diucapin sama semua umat muslim, minimal 17 kali dalam sehari. Ada yang tahu? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira apa doa yang wajib diucapin sama umat muslim 17 kali dalam sehari? Ada yang tahu Istighfar. nggak? Dari kayak Kak Puji, istighfar. Ayo dari teman-teman yang lain. Ayo dari tontonan yang lain. Belum ada yang benar. Basmalah. Basmalah. Ayo siapa lagi yang mau jawab? Al-Fatihah. Ya, ini Al-Fatihah nih. Ada yang benar nih. Di Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, aku lanjut ya materinya. Jadi ada satu doa yang wajib diucapin sama semua umat muslim 17 kali dalam sehari. Itu bukan doa minta rezeki, bukan juga doa meminta pekerjaan, apalagi doa minta jodoh, bukan ya? Jadi ada satu doa yaitu ihdinas sirotol mustaqim yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Bayangin, dibaca 17 kali dalam sehari di dalam sholat wajib. Belum lagi nih kalau misalnya kita tambah di sholat rawatib, di sholat duha, di sholat tahajud, berarti bisa lebih dari 17 kali. Nah, kenapa kita sebagai umat muslim ini diwajibkan untuk meminta ihdinas siratal mustaqim ini 17 kali dalam sehari? Itu bukan cuma semata-mata kita meminta jalan yang lurus, tapi kita minta ditetapkan, diteguhkan, dipertahankan di jalan yang Allah ridhoi, bahkan ketika perjalanannya berat. Lalu apa nih nyambungnya sama kajian kita pada malam hari ini? Di dalam surat Maryam ayat 58, Allah berfirman, Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat 58, artinya apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud dan menangis.
Ayat ini menyebutkan para nabi, orang-orang yang diberi nikmat, dan orang-orang yang Allah pilih. Nah, di surat Al-Fatihah kita minta tunjukilah kami jalan yang lurus. Lalu di ayat Maryam ini, di surat Maryam ayat 58, itu dijelaskan bahwasanya jalan yang kita minta ini adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Sebenarnya tuh kayak kita tuh lagi berdoa, ya Allah jadikanlah aku seperti mereka yang engkau pilih. Seperti para nabi, seperti Sayyidah Maryam, dan seperti orang-orang yang engkau beri nikmat. Nah, tapi jalan orang yang diberi nikmat itu bukanlah jalan yang mudah. Ibunda Maryam, Sayyidah Maryam, dipilih, tapi beliau diuji. Para nabi dipilih, tapi merasakan ditolak berkali-kali. Orang solih dipilih, tapi seringkali disalahpahami. Nah, kita setiap hari minta jalan kepada Allah seperti jalan yang Allah pilih untuk orang-orang pilihan, tapi ketika ujian datang, kita merasa dihukum. Padahal bisa jadi itu jawaban dari doa kita. Mungkin banyak ujian yang sedang kita jalani diam-diam tanpa bercerita ke siapapun. Mungkin banyak lelah yang kita gak ngeliatin ke siapapun. Mungkin banyak hal yang kita jalanin tanpa ada yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi teman-teman semua, jangan biarkan hati dan pikiran kita menyalahartikan apa yang terjadi. Ada yang ketika diberi ujian, dia diam, lalu menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta agar Allah kuatkan dirinya. Tapi di sisi lain ada yang dikasih ujian, tapi malah menjudge. Allah nggak adil, kok cuma aku yang kayak gini, kok dia nggak kayak gini. Kenapa ya? Aku udah berusaha berkali-kali, tapi aku nggak pernah dapat apa yang aku mau. Nah, dua orang ini memiliki cara pandang yang berbeda. Yang pertama, dia menyerahkan seluruh kehidupannya ke Allah, minta bantuan Allah, minta kasih sayang Allah, tetapi orang yang kedua gak bersyukur apa yang Allah kasih, menjudge Allah gak adil, dan gak bersandar kepada Allah. Nah, jadi masalah yang Allah kasih ini tergantung dengan cara kita memandang. Bisa jadi kalau misalnya yang si B ini dia memandang dengan lebih lapang, dengan lebih ikhlas, oh berarti aku nggak dapat sekarang, mungkin ada kebaikan di dalamnya. Nah, jadi tanamkan satu hal nih, mantra. Apapun yang terjadi, pasti di dalamnya ada kebaikan. Fiha khair. Itu tuh mantra yang bisa kita pakai biar kita bisa bertahan. Gitu ya teman-teman. Pernah nggak dengar kalimat ujian itu nggak pernah salah alamat? Artinya ketika kita dikasih ujian itu udah sesuai porsi yang dikasih. Nggak lebih, nggak kurang. Ketika kita dikasih ujian, ujian A nih, belum tentu orang lain kuat ketika dikasih ujian yang sama dengan kita. Dan sebaliknya, belum tentu kita kuat ketika menerima ujian yang orang lain dapatkan. Nah, Sayyidah Maryam ini itu dipilih dulu oleh Allah, lalu diuji. Dan Allah nggak sembarang memilih, nggak sembarang orang. Dan cobaan ini sesuai dengan porsi Sayyidah Maryam. Maka kalau misalnya ujian kita berat, mungkin kapasitas hati kita juga, Allah percaya kapasitas hati kita ini besar. Allah percaya bahwasanya kita ini kuat. Allah percaya bahwa pundak kita ini bisa melewatinya. Coba bayangin, ketika kejadian di Sayyidah Maryam itu diberi ujian oleh Allah, gimana rasanya Sayyidah Maryam ini feeling lonely.
Ya, hamil tanpa ada sebab yang tanpa ada sebab yang bisa dijelaskan. Lalu dicibir dengan orang-orang sekitar. Tapi Sayyidah Maryam gak bela diri sama sekali. Gak klarifikasi, gak ada balesin komentar-komentar jahat, gak ada nge-repost sesuatu yang relate, gak ada ya, gak ada. Di waktu dulu belum ada. Nah, apa yang Sayyidah Maryam lakuin waktu itu? Sayyidah Maryam cuma bisa diam. Allah yang menyuruh Sayyidah Maryam diam. Allah yang membela Sayyidah Maryam. Allah yang memberikan keajaiban bayinya bisa berbicara. Nah, ada di mana tugas kita sebagai seorang hamba yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menanggung masalah, untuk untuk menerima jalan yang berat. Nah, tugas kita sebagai seorang hamba itu ngapain? Bersandar kepada Allah. Minta Allah, ya Allah jangan tinggalin aku. Ya Allah genggam terus hati aku. Genggam terus tangan aku. Ketika aku jatuh, tolong ya Allah, bantu aku untuk bangkit. Ketika aku udah mulai lemah, letih, lesu, lunglai, tolong ya Allah dorong lagi. Ketika aku udah mulai nggak ada motivasi, tolong ya Allah kasih aku motivasi. Min haitsu la yahtasib. Dari manapun itu, kadang kita lagi nggak semangat, tiba-tiba ada hal yang kita lihat lalu bikin kita semangat. Kadang kita lagi nggak bersyukur, ternyata melihat orang yang lebih susah dibanding kita, yang lebih survive dibanding kita. Alhamdulillah ya Allah, ternyata masalah aku nggak ada apa-apanya. Jadi jangan tinggalin Allah. Karena itu juga yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam. Nah, ketika Sayyidah Maryam udah dipen sama Allah, udah bergantung sama Allah, udah rela, udah ikhlas, it will pass. Semuanya akan terlewati dan benar, semuanya terlewati. Sampai kejadian bayinya bisa berbicara. Allah nggak pernah ninggalin Sayyidah Maryam. Dan bahkan diberi kemuliaan. Salah satunya dijadikan nama beliau di dalam Al-Quran. Gitu teman-teman. Ada fase di mana tugas kita itu diam. Gak usah ngejelasin apapun. Yang penting kita percaya dan bertahan. Itu yang Sayyidah Maryam lakukan. Ketika diberi Allah ujian yang berat, Sayyidah Maryam hanya diam, bertahan, dan percaya kepada Allah. Nah, kita hidup itu nggak butuh sebenarnya validasi dari manusia. Agar kita ikhlas dengan apa yang kita jalani saat ini, jika hari ini kamu sedang diuji dengan cara yang tidak semua orang pahami, mungkin kamu sedang berada di jalur yang Allah pilih. Seperti orang-orang yang Allah pilih. Gitu teman-teman. So guys semuanya, di kehidupan yang penuh dengan kehektikan duniawi ini, jangan lupa tetap bergantung sama Allah. Jangan lupa mencari lingkungan yang positif, lingkungan yang bisa membuat kita selalu ingat sama Allah. Karena Masya Allah ya, zaman sekarang ini keras banget. Ya, pergaulan semuanya keras. eh Ketika ada masalah, jangan lupa cerita sama Allah, jangan cerita di sosmed. Jika kita punya masalah, kita punya Allah yang maha besar. Jadi gitu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Wafa yang udah menyampaikan materinya. Jadi ya refleksi kembali ya kita ya. Jadi ingat-ingat
kalau kita tuh jangan butuh validasi orang gitu. Gak penting lah ya, kita juga biarkan aja gitu orang mau bilang apa, tapi kita tetap bergantung sama Allah SWT. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ova atas penyampaiannya. Silakan mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya-tanya atau sedikit curhat juga nggak apa-apa. Silakan mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya boleh raise hand, gunakan fitur raise hand atau boleh langsung on mic. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin ada tadi yang karena kendala sinyal jadi kurang jelas penyampaiannya bagaimana teman-teman? Oke, mungkin belum ada, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh di grup juga nggak apa-apa. Misal baru keingetan gitu. Ya, Alhamdulillah. Mungkin itu untuk penyampaian dari Kak Alfa terkait dengan pembelajaran dari kisah Sayyidah Maryam yang ternyata relate banget, betul banget ya tadi Kak Alfa juga mention gitu. Kita biarkan aja orang-orang kita diam aja gitu. Kadang diam itu juga jadi solusi lah teman-teman, ya kan? Gak perlu harus klarifikasi sana sini dan kalau istilahnya sekarang tuh lagi rame, let them gitu. Biarkan mereka ngomong apapun. Tapi kita tetap bertahan dan kita tetap berpasrah. Kadang tuh benar tadi aku juga keinget ya tadi Kak Alfa bilang, justru ketika kita di titik pasrah, ikhlas, itu Allah malah kasih jalannya banget gitu, ya kan? Ya Bunda Maria udah capek, udah lelah gitu ya, harus gimana-gimana. Dan ternyata Allah kasihnya yang tadi min haitsu la yahtasib, di jalan yang tidak disangka-sangka. Ya tiba-tiba bayi baru lahir bisa bicara, gimana orang makin nggak kaget. Yang klarifikasi bayinya, kemarin nggak ngomong apa-apa gitu ya. Oke, jadi itu pelajarannya teman-teman. Boleh kalau catatannya mau di-share di sosial media, barangkali mau sambil share ke teman-teman followers teman-teman. Nanti bisa tag akun Sister Hub juga dan ada akun Kak Wafa juga ya kalau kamu niati. Bisa di-share. Semoga nanti manfaatnya bisa terus meluas. Dan aku juga sedikit info-info nih. Kak Wafa tuh ternyata juga punya brand fashion nih Kak Wafa ya. Udah aku jadi malu deh. Iya, Kak Wafa tuh punya brand fashion guys. Jadi semoga nanti barangkali ada yang mau order untuk terutama persiapan hari raya. Boleh dicek akun Instagramnya Faeva ya. Namanya nih. Faeva.id ya Kak Wafa ya. Iya, Kak. Iya, Faeva.id nanti bisa dicolek-colek Kak Wafa di akun jualannya. Masya Allah ya, itu bagian dari syiar juga loh. Jadi kita sebagai muslimah memang harus berpakaian yang ya syar'i gitu ya, sesuai dengan ajaran Nabi ya. Nah, baik, mungkin sampai sini kalau misalkan belum ada yang ditanya. Oh, ada yang Itu mau ada yang ditanya. pernah Oh, bertanya. oke oke. Nah, Alhamdulillah. Ada yang bertanya nih dari Kak Anissa ya. Kak Anissa, dari Kak Anissa Husman. Kak Afwan, mau bertanya gimana caranya kita tetap berpikiran positif dan selalu percaya kepada Allah di tengah ujian yang dihadapi. Sedang berat-beratnya. Sekian, jazakallahu khair. Nah, boleh silakan Kak Wafa boleh jawab. Bismillah, aku izin menjawab ya. Mungkin kita eh, pernah ya, satu kali dalam seumur hidup pasti pernah merasa ada di titik paling rendah, yang ngerasa kayaknya kita nggak bisa survive deh. Kayaknya kita nggak bisa deh ngelakuin itu, nggak bisa deh kita ngelewatin itu gitu masalahnya. Tapi kalau misalnya itu sudah terlewati, ternyata oh bisa ya. Gitu. Jadi di sini kan kakak bertanya ya, eh, gimana caranya agar kita berpikiran positif dan selalu percaya kepada Allah di tengah ujian yang kita hadapi yang sedang berat-beratnya. Itu dia teman-teman yang tadi aku bilang, eh, apa mantra yang tadi aku bilang bahwasanya di setiap hal yang terjadi di kita, di sekitar kita, itu pasti ada kebaikan.
itu pasti Allah itu kasih kita kebaikan di dalamnya. Misal kita kuliah nggak lulus tepat waktu, mungkin kita ngerasa, ya Allah kok aku nggak lulus tepat waktu ya, padahal aku udah belajar, padahal aku udah bimbingan, padahal aku udah ini, udah itu, tapi kok nggak lulus tepat waktu. Ternyata Allah menyiapkan sesuatu, misal kita lulus jadinya 5 tahun, seharusnya 4 tahun. Ternyata 5 tahun itu kita langsung dapat pekerjaan. Kita nggak ada yang tahu. Ternyata di dalamnya itu Allah selipkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk kita. Allah itu selalu tahu apa yang kita butuhin. Kita inginnya A, tapi ternyata kita cuma ingin aja, nggak butuh. Nah, kurang baik apa Allah coba sama kita? Masa iya kita sekedar berpikiran positif aja kepada Allah itu susah, itu nggak bisa. Kalau misalnya ada tiba-tiba nih kepikiran negatif lagi, buang-buang. Enggak, pasti Allah baik sama aku. Kalau misal kita udah mulai mau menyerah, ambil wudhu, sholat. Kalau misalnya kita udah ada di titik lelah-lelahnya, nangis nggak berhenti, abis itu burn out, kita bangkit, ketemu sama orang-orang sekitar, orang yang ada, yang masih ada orang tuanya, bisa ngelihat orang tua, senyuman orang tua. Dengan hal-hal kecil itu, oh ternyata Allah baik banget ya. Orang tua aku masih ada. Oh ternyata Allah baik banget ya. Dengan keadaan aku yang se nggak oke ini, ternyata aku masih bisa makan. Ternyata aku masih dikasih kesempatan untuk hidup, untuk berbuat baik kepada sekitar. Bisa jadi dengan kehadiran kita di dunia ini menjadi alasan orang-orang tersenyum. Kita bisa kasih sedekah ke orang-orang yang membutuhkan. Mereka senyum. Oh, kita masih dibutuhin nih di dunia ini. Masih bisa jadi alasan nih. Orang lain tersenyum, masih bisa jadi alasan orang lain bahagia. Kayak gitu. Jadi setiap ada pikiran negatif, buang jauh-jauh. Langsung buang. Aku nggak minta kalian, tapi Kak, susah loh kayak gitu. Kakak nggak ngerasain sih kayak gitu. Aku nggak minta kalian tiba-tiba langsung happy lagi. Yang tadinya sedih langsung happy, nggak apa-apa. Sedih itu dinikmatin. Sedih itu dinikmatin. Kalau misal kalian nggak mau keluar, mau di kamar aja nangis, itu dinikmatin aja. Tapi jangan sampai pikiran-pikiran negatif ke Allah itu ada. Kayak gitu. Sekalipun ada, yaitu lihat sekitar, ternyata Allah masih baik nih, kita masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa melihat, masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih dikasih perut yang kenyang, kayak gitu. Dan ingat ya teman-teman, apapun yang terjadi itu pasti di dalamnya ada kebaikan, fiha khair, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Wafa untuk jawaban pertanyaannya dari Kak Anissa Husman ya. Bagaimana kita bisa berpikir selalu positif dan percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu untuk jawabannya dan mungkin aku sedikit nambahin ya. Sesimpel kayak misal teman-teman ini ini aja kayak contoh aja. Teman-teman naik pesawat kan. Teman-teman nggak kenal sama pilotnya tapi teman-teman merasa nyaman. Gimana teman-teman kalau tahu Allah yang menciptakan, yang udah mengelola, udah mengkoordinatori kehidupan gitu. Jadi teman-teman percaya aja bahwa Allah kan yang Tuhan kita pasti kasihnya yang terbaik. Begitupun kayak pilot pasti dia juga mau memberikan yang terbaik untuk penumpang, apalagi Allah yang Tuhan kita. Semangat Kak Anissa Rusman. Siap, ada pertanyaan lagi nih untuk Kak Wafa dari Kak Lil Ana ya. Semoga menjawab ya Kak Anissa Rusman. Nah dari Kak Lil Ana, pertanyaannya, Afwan Kak mau bertanya, melihat kisah Maryam, kan beliau ini menarik diri dari kehidupan sosial untuk menghindari fitnah-fitnah. Aku lihat kayaknya makin ke sini aku makin butuh ruang untuk sendirian gitu.
Kira-kira menurut kakak boleh nggak sih kak kita menarik diri dari sosial dengan tujuan untuk bangun boundaries supaya nggak berlarut dengan hiruk pikuk dunia? Silakan, Waka. Oke, makasih sudah bertanya. Aku izin jawab ya. Sebenarnya nggak ada yang salah buat menarik diri, buat eh, apa ya, ngasih self defense buat diri sendiri itu nggak ada yang salah. Kita daripada ketika kita paksain, terus malah banyak mudorot. Selama di situ ada maslahatnya, nggak apa-apa, dijalanin aja gitu. Cuma karena kita makhluk sosial, karena kita juga butuh untuk bersosialisasi. Kalau misalnya kalau misalnya kakak ada di keadaan yang dimana itu harus menarik diri, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah mulai reda keadaannya, bisa bangkit lagi, bisa mulai bersosialisasi lagi. Tapi kalau misalnya nanti ada keadaan dia harus narik diri lagi, gak apa-apa tarik diri lagi. Islam ngebolehin kok, malah justru Islam ngebolehin bahwasanya kita nih harus memvalidasi apa yang kita rasa, nggak boleh diabaikan. Kita sedih, kita dikasih emosi sama Allah. Oh, kita sedih, kamu harus nangis, kamu dikasih air mata untuk kamu memvalidasi bahwasanya kamu sedih. Kamu dikasih rasa marah ketika kamu kesel sama orang, ya dikasih rasa marah. Kamu dikasih ketawa ketika bahagia, ya kamu ketawa, kamu bisa ketawa. Kayak gitu, Masya Allah, Islam berarti rahmah banget ya. Jadi nggak ada yang salah kalau misalnya mau set boundaries. Nggak ada yang salah kalau misalnya mau seharian di kamar karena lagi sedih, nggak mau ketemu orang, itu nggak ada yang salah. Gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Alfa. Betul banget. Allah menciptakan emosi memang ya untuk kita gitu. Merasakan emosi itu sendiri. Dan boleh ya teman-teman kita untuk membatasi diri. Karena kan kita juga harus mengutamakan diri sendiri gitu kan. Daripada kita sakit hati terus, jadi mendingan kita membatasi hal-hal yang membuat kita sakit hati. Seperti itu, terima kasih Kak Wafa untuk jawabannya, dan terima kasih Kak Lilhana yang udah bertanya. Selanjutnya ada Kaliza dari Cirebon, pertanyaannya. Kak Wafa, syukron atas laporannya. Izin bertanya Kak, bagaimana menyikapi orang yang menzolimi kita dengan sikap dan lisan mereka? Apakah boleh memaafkan, namun juga menjaga jarak dan membatasi interaksi dengan mereka untuk menyelamatkan diri dari rasa sakit? Dan apakah suatu waktu kita boleh membela diri demi harga diri? Terima kasih Kak. Silakan Kak Wafa. Oke, terima kasih sudah bertanya. Aku izin jawab ya, Kak Riza dari Cirebon. Wah, jauh nih Cirebon. Jadi, ketika kita dizolimi oleh orang, gini, ada keadaan yang dimana kita bisa handle dan ada keadaan yang dimana kita nggak bisa handle. Salah satunya perkataan, perbuatan, terus perilaku orang ke kita. Nah, tapi ada nih yang kita bisa handle. Apa itu? Yang bisa handle itu diri kita, hati kita, pikiran kita, telinga kita, mata kita, mulut kita. Nah, kalau misalnya ada orang yang menzolimi kita nggak bisa menghandle. Bukan tugas kita untuk menghandle nih. Ih, orang nggak boleh kayak gitu seharusnya. Dia zolim kayak gitu. Itu bukan tugas kita. Tapi tugas kita ya itu, kakak udah benar, udah bisa memaafkan, menjaga diri, membatasi diri itu udah benar. Nah, tapi kalau misalnya suatu waktu ketika kita membela diri dan apa demi harga diri ya, demi harga diri itu boleh. Kalau misalnya butuh klarifikasi sedikit, gak apa-apa. Daripada terjadinya fitnah. Itu seharusnya nggak, dia nggak seharusnya ngomong kayak gitu, itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Kita nggak apa-apa klarifikasi kayak gitu, itu hak kita. Nah, apa yang sebenarnya ada satu keistimewaan orang yang dizolimi, apa teman-teman pasti tahu, doanya mustajab. Ketika kita ketika kita memaafkan orang yang menzolimi kita, hal yang pertama dilakuin doa. Jangan doain yang buruk ke orang tersebut.
Karena nggak ada habisnya. Api dibalas api, keburukan dibalas keburukan itu nggak ada habisnya. Ketika kita dizolimi, kirimin Al-Fatihah buat orang tersebut. Semoga hidupnya ringan, semoga Allah mudahkan, semoga hari-harinya menyenangkan. Gak apa-apa, kita doain seperti itu. Siap mana tahu dengan kita berdoa seperti itu menjadi obat buat diri kita sendiri. Itu doa-doa baik balik lagi ke kita. Kan min haitsu la yahtasib. Dari mana aja. Hati kita Iya, betul. lapang, kita udah berdoa untuk orang tersebut. Terus apa lagi? Itu udah kebaikan yang ngelilingin kita sebetulnya. Doa kita mustajab. Siapa tahu ketika kita ngalamin kesulitan di hal lain, ada orang baik datang, itu ternyata dulu amalan kita ketika ada orang yang menzolimi, kita baik ke orang tersebut, terus kita dibalas dengan kebaikan lain. Soalnya aku sering banget ngerasain, karena aku selain bisnis ya, aku juga ada beberapa pekerjaan yang emang muamalahnya itu semuanya sama manusia. Jadi udah ngeliat nih banyak banget nih sifat dan sikap customer ya. Jadi aku udah tahu banget kayak gimana. Nah, sebagai orang yang bermuamalah dengan manusia juga kadang kita butuh bantuan manusia gitu. Kadang kita butuh bantuan orang lain ketika kita kesusahan. Tapi tiba-tiba aja ada yang ngebantuin. Nah, aku yakin banget ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, itu karena kita selalu berbuat baik atau karena kita pernah berbuat baik. Jadi dibalas. Seperti itu, Kaliza. Gimana sudah terjawab? Iya, baik. Terima kasih, Kak Wafa. Masya Allah. Ini ya, makin malam pertanyaannya makin deep banget gitu ya. Baik, semoga menjawab dan juga bisa membantu teman-teman lebih tenang ya dalam menghadapi hal yang di luar kontrol kita gitu. Jadi kita fokus sama hal yang kita kontrol aja ya, Kak Wafa ya tadi. Iya, betul. Oke, dan doanya mustajab. Iya, doa, doa aja doa untuk keluarga teman-teman, teman-teman yang tersayang kita, saudara-saudara. Cita-cita teman-teman juga doakan aja di saat teman-teman merasa terzolimi. Oke, terima kasih Kak Liza yang sudah bertanya. Oh, di sini juga ada nih dari Kak Rani, Kak Nia, juga Kak Nia Gorontalo juga tadi izin sharing insight nih. Teman-teman mungkin yang belum baca room chat ya, aku izin bacain ya. Jadi Kak Nia juga sampaikan, manusiawi juga sebenarnya karena melihat meneladani kisah Rasulullah yang menghadapi pembunuh pamannya Hamzah radhiyallahu anhu dimaafkan tapi demi menghindari konflik konflik batin atau lainnya. Jadi membatasi interaksi itu nggak masalah teman-teman. Bahkan Rasulullah pun juga merasakan seperti itu ya, sedih banget. Jadi membatasi diri kalau itu lebih baik, beliau memilih untuk membatasi diri. Dan di sini juga ada sharing dari Kak Rani. Masya Allah ini bagus banget juga nih Kak Rani dari Kudus ya. Kak Rani itu membuat jurnal syukur yang ditulis di tangan untuk membantu kita ingat betapa Allah selalu ada untuk kita. Bisa menguatkan kita, semoga membantu. Nah ini bisa dicontoh juga teman-teman untuk caranya Kak Rani juga. Oh, Masya Allah, di sini ada Kak Lidar nih. Tapi kadang rasanya berat, Kakak. Udah dizolimi, balas doa baik, mohon pencerahannya, Kakak. Boleh silakan, Kak Wafa, boleh dibantu pencerahannya. Ini berarti pencerahan ya. Jadi aku Mm-mm. pengen sharing apa yang aku alami nih. Aku juga baru-baru ini sih tahun 2025 merasakan itu. Eh, aku awalnya orangnya ya keras, pemarah. Kayak kenapa ya dia ngezolimin aku? Rasa aku udah baik deh. Perasaan aku nggak ngelakuin apa-apa deh ke dia kayak gitu. Awalnya nggak terima, tapi ketika ada nih sedikit pencerahan, kayak nggak tahu tiba-tiba aja. Kayaknya aku kalau misalnya kayak gini terus, hati akunya jadi sakit, dada akunya tuh jadi sakit gitu loh, jadi nyesek kalau misalnya terus-terusan gak terima apa yang orang lakuin ke kita gitu. Jadi kayaknya harus kayak gimana ya?
Aku mikir harus kayak gimana ya aku ngadepinnya. Terus kayaknya aku harus kirimin Al-Fatihah deh. Setiap aku keinget. Nggak tahu tuh, aku nggak ngelihat dari TikTok, aku nggak ngelihat dari Instagram, aku nggak ngelihat dari mana-mana. Tiba-tiba aku lagi bengong, lagi ngerasain sakitnya dizolimin. Tiba-tiba kayaknya aku harus ngasih Al-Fatihah deh ke dia. Kayak gitu. Terus ya udah aku sebutin aja namanya. Ya Allah, semoga ini harinya ringan terus ya. Semoga hidupnya mudah terus. Hari-harinya selalu dikasih ketemu sama orang-orang baik. Semoga sehat terus, keluarganya juga sehat terus. Kayak gitu. Terus aku kirim Al-Fatihah. Terus aku bilang kayak gini sih. Ya Allah, aku nggak tahu caranya nyembuhin hati aku tuh, aku nggak tahu. Aku udah nyoba banyak hal, aku juga sampai sekarang nggak bisa kayak gitu. Tapi coba ya, ya Allah, ini cara terakhir aku banget nih. Aku kirimin Al-Fatihah buat orang tersebut, tapi semoga itu menjadi apa ya, menjadi obat buat aku. Jadi gini, kita doain kebaikan buat orang, seharusnya itu obat buat orang tersebut. Tapi aku minta sama Allah bahwa itu jadi obat buat diri aku, dan itu works, dan itu ternyata manjur di aku. Jadi aku kalau misalnya ada miss komunikasi sama orang, terus aku kesel, aku kasih aja Al-Fatihah. Terus di ujungnya, ya Allah, semoga ini jadi obat buat aku, biar hati aku tuh nggak gelisah, biar hati aku tuh tenang, biar hati aku nih nggak ada benci-benci sama orang, karena itu ternyata nguras energi banget loh teman-teman. Pasti pernah ngerasain kalian tuh kesel sama orang sampai nguras energi. Aku pernah ada di posisi itu. Gitu. Jadi aku sekarang prinsipnya kirimin Al-Fatihah buat orang tersebut. Wah, Gitu. kalau ini apa namanya, based on experience ya. Jadi bisa teman-teman praktekin juga, bener banget. Aku juga nggak kepikiran ya. Benar sih, kita doain Al-Fatihah aja gitu biar dia mungkin terkadang ya orang yang melakukan menzolimi orang lain tuh dia punya masalah dalam dirinya. Biasa begitu Iya. kan. Kadang nggak sadar juga ya mungkin. Ya, betul-betul. Jadi kita kirim aja doa Al-Fatihah supaya nanti Allah juga menyembuhkan si orang yang menzalimi kita gitu. Biar Mm-mm. dia cepat sadar dan gak berulang lagi, gak kayak gitu lagi gitu ya. Oke, oke. Bagus ini bisa dipraktekkan langsung teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman, kita fokus aja karena doa kita mustajab, kita doakan si pelaku yang menzalimi diri kita dan kita juga berdoa untuk diri kita. Dan jangan terlalu berlarut-larut ya teman-teman, karena sayang untuk teman-teman bisa melakukan kegiatan yang lain, kegiatan positif lainnya, tapi teman-teman malah udah terlarut dengan hal itu gitu. Jadi sedih wajar, manusiawi, tapi jangan berlarut-larut. Pasrahkan aja sama Allah yang handle. Insya Allah akan cepat beres gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Wafa untuk sharingnya dan menjawab teman-teman, menjawab pertanyaan dari teman-teman. Berhubung waktu sudah menunjukkan hampir mendekati jam 10 ya, mungkin boleh sedikit pertanyaannya dicukupkan ya teman-teman. Nanti kalau mau ada yang bertanya bisa di grup Ramadan Series aja. Masya Allah, di sini ada yang izin sharing juga. Teman-teman terima kasih banyak loh yang udah yang juga berkenan sharing. Kak Ade Natalia Suryadi dari Riau. Masya Allah jauh banget nih. Kita warga-warga Jabodetabek nih soalnya. Masya Allah. Aku izin bacain ya dari Kak Ade Natalia Suryadi Riau. Assalamualaikum Kak Wafa, syukron untuk sharingnya. Kak, izin sharing insight. Manusiawi nggak sih kakak apabila sering mendapatkan pertanyaan terkait keturunan? Karena aku sudah lama menikah, kurang lebih 6 tahun, dan sampai saat ini Allah belum mengizinkan aku untuk memiliki keturunan. Nah, terkadang aku bisa berpikir apa Allah itu berikan aku kesempatan untuk menjadi ibu ya, Kak? Karena aku pikir Siti Maryam saja bisa hamil dan memiliki anak tanpa pasangan hanya karena semua ini atas izin Allah. Tapi kenapa aku enggak? Apakah boleh? Terkadang ada rasa marah pada Allah walaupun tahu bahwa semua itu atas izin dari Allah.
Jazakillah khair ya kakak. Baik, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya teman-teman. Boleh silakan dibantu jawab dari kakak. Silakan kakak. Oke, makasih Kak Syifa. Terima kasih ya Kak Ade Natalia Suryadi dari Riau. Eh, Sebetulnya aku mungkin gak sampai ya, eh, karena aku sendiri belum menikah, teman-teman izin. Dan aku rasa itu berat banget buat Kak Ade. Tapi insya Allah seperti yang aku bilang tadi, mungkin dikasih keterlambatan oleh Allah karena di dalamnya banyak kebaikan. Karena di dalamnya banyak kebaikan. Marah, kecewa, eh gak terima, itu bisa kakak validasi dulu terlebih dahulu. Karena kita manusia, wajar, dan itu manusiawi, kita dikasih emosi juga. Tapi untuk kecewa kepada takdir, untuk marah kepada takdir Allah, itu bisa langsung dialihkan. Bisa langsung dialihkan. Oh ya Allah, maaf ya Allah, nggak seharusnya aku kayak gini. Mungkin bisa aja, apa ya, mungkin bisa aja di dalamnya itu banyak kebaikan. Mungkin bisa aja Allah kasih kita ke hari ini dengan kegagalan-kegagalan, dengan hajat-hajat yang belum tersampai. Itu karena Allah menghindari dari suatu yang buruk dan ingin menarik kita ke hal yang baik gitu. Jadi gak bisa kita pungkiri ya teman-teman. Mungkin aku nggak bisa kalau misalnya ada si di kakak, di diri kakak, aku nggak bisa kalau jadi kakak. Dan mungkin kakak juga nggak bisa kalau misalnya jadi si A, dan mungkin si A nggak bisa kalau jadi si B. Berarti Allah ini percaya banget sama kakak dan suami untuk eh, untuk diamanahkan jalan yang di dalamnya harus ada ikhtiar yang lebih. Seperti Maryam yang diamanahkan nih, masalah yang besar nih, cobaan yang berat. Berarti Maryam pilihan, berarti kakak juga pilihan. Berarti kita kalau misalnya nerima hal-hal yang berat, hal-hal yang mungkin kita kayaknya nggak sanggup deh buat ngejalaninnya. Itu karena kita pilihan. Allah nggak pilih orang lain buat jadi kita. Allah pilih kita. Berarti kita yang tadi yang ada di surat Maryam. Kita seperti orang-orang yang Allah pilih. Seperti nabi orang-orang yang dipilih tapi ditolak. Sering banget dapat penolakan. Sayyidah Maryam orang yang dipilih tapi dikasih ujian. Orang-orang solih dipilih tapi sering dapat banyak salah dipahami nih sama orang lain. Berarti kakak dan suami mungkin juga orang yang dipilih, orang yang Allah pilih. Jadi alangkah baiknya karena kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga memilih Allah untuk depend sama Allah, untuk bergantung sama Allah. Kadang aku kalau misal lagi ngerasa burnout banget, lagi ngerasa berat banget, kayaknya aku nggak sanggup buat ngelewatinnya. Aku tuh doanya beneran yang dari hati gitu, nggak pakai yang bahasa Arab. Aku doanya, ya Allah semoga aku nggak akan pernah berburuk sangka sama Engkau. Jangan tinggalin aku sendirian. Aku nggak bisa nih kalau sendirian. Kayak gitu. Jadi eh, apa ya? Kita harus berpositif thinking ke Allah, dan mungkin kalau misalnya ada amarah, ada rasa kecewa ke Allah bisa langsung diubah ke hal-hal positif.
Alhamdulillah, oke baik. Sepertinya sinyal Kak Wafa ini ya sedang ini terkait jaringan. Baik, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Kak Wafa yang sudah menjawab dan terima kasih banyak Kak Ade yang memberikan pertanyaannya dan masya Allah banget ya ini cukup dalam sekali gitu. Dan aku juga sebenarnya karena aku juga belum menikah mungkin belum merasakan bagaimana bagaimana. Cuman aku izin untuk menyampaikan bahwa Allah tuh udah menyampaikan di Al-Baqarah ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan memberikan ujian itu melewati batas kemampuan. Sebenarnya yakin, kan landasan iman itu kita yakin ya. Kita memang berarti lagi diuji tentang ujian, tapi juga kita diuji terkait dengan keimanan. Seberapa jauh kita cukup, seberapa jauh kita yakin, karena teman-teman pasti di sini yakin kan, Al-Quran itu kata-kata Allah, kalam Allah. Maka apapun yang ada di kalam Allah, itu Allah udah janjikan. Jadi insya Allah akan ada takdir terbaiknya, di waktu terbaiknya keadaan juga. Dan jadi pengingat kita semua juga bahwa kita perempuan-perempuan mungkin ada hal-hal yang nantinya terjadi di depan sana gitu. Terutama teman-teman yang masih-masih muda bisa dipersiapkan juga mental dan keyakinan serta keimanannya supaya lebih yakin kepada Allah. Baik, terima kasih banyak Kak Ade yang udah sharing dan semoga kita teman-teman semua di sini ada 55 orang mendoakan semoga hal-hal baik dan hal-hal baik itu akan segera Allah berikan di waktu yang Allah berikan yang terbaik di waktu terbaik menurut Allah. Seperti itu mungkin. Terima kasih banyak ya Kak Wafa yang udah menjawab pertanyaan. Tadi sepertinya agak bermasalah ya di jaringan Kak. Iya nih, biasa. Ya nggak apa-apa. Baik, terima kasih banyak em, teman-teman yang sudah bertanya. Oh, di sini ada lagi yang bertanya, Masya Allah. Dari Kak Afifah Depok juga, Bunda Aisyah juga tidak dikaruniai anak. Betul sekali, benar. Ini hikmah banget ya. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Benar tetap sabar dan juga tetap berdoa dan kita terus berusaha. Insya Allah akan diberikan yang terbaik. Oke, ya, Masya Allah kan ya Gorontalo juga sharing ya, manusiawi sekali Kak Ade. Kalau kadang muncul rasa sedih, kecewa di kondisi seperti ini, itu wajar karena Allah menciptakan kita dengan perasaan. Terkadang Allah punya rencana yang lebih besar dan cara yang berbeda dari yang kita bayangkan. Gak semua hal bisa kita pahami sepenuhnya sekarang. Mungkin nanti ketahuan hikmahnya, Kak. Tetap percaya bahwa doa, kesabaran, dan ikhtiar tidak pernah sia-sia. Semangat terus, ikhtiar doa tawakalnya ya Kak. Nah ini jadi pengingat kita semua juga. Terima kasih Kak Nia yang udah sharing. Baik, Masya Allah di sini. Al, dari Karana juga ada yang sharing. Saya divonis dokter sulit punya anak sebelum menikah. Alhamdulillah setelah menikah langsung hamil kakak adik. Tetap semangat, tetap yakin pada Allah. Masya Allah. Nah kan ini bahkan udah divonis medis juga. Tapi apa sih yang enggak? Min haitsu la yahtasib ya. Balik lagi. Apa sih Iya, yang kun enggak? fayakun juga. Kun Kalau fayakun juga. ah, Benar-benar. Nah, jadi memang balik lagi ke keyakinan kita bahwa Allah akan kasih takdir terbaiknya. Semangat teman-teman semua, Masya Allah. Kita jadi belajar banyak dari teman-teman peserta juga yang udah lebih senior dari kita ya, Masya Allah. Terima kasih kakak yang udah jadi reminder kita juga. Baik, mungkin untuk sesi pertanyaan dicukupi ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya dan juga sudah antusias aktif. Semoga segala urusan teman-teman dimudahkan langkahnya. amin. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk sesi pemateri. Em, kita apa? Kita, mungkin ini dulu Kak Wafa boleh deh. Closing statement-nya Kak Wafa. Sedikit boleh. Silakan Kak Wafa. Iya, berarti kita banyak ya, nggak cuma dari aku malam ini, dari Kak Shiva, juga dari teman-teman semuanya. Udah sharing banyak, aku juga belajar banyak sebenarnya malam ini. Terima kasih teman-teman. Tetap yakin sama apa yang Allah kasih, semuanya ada kebaikan, dan apa yang terjadi sampai saat ini itu
nggak semata-mata karena keinginan kita, tapi karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang Allah siapkan itu lebih indah. Ibaratnya kita minta satu bunga, tapi Allah kasihnya beribu-ribu bunga karena kita ternyata butuhnya beribu-ribu bunga. Kita butuh satu bunga nih, biar kita happy, tapi ternyata Allah kasih beribu-ribu bunga karena kita butuh happy yang lebih-lebih gitu. Jadi nggak ada yang salah ketika kita berusaha, nggak ada yang salah ketika kita berharap dan meminta ke Allah, nggak ada yang salah ketika kita yakin, nggak ada yang salah ketika kita bersandar ke Allah. Jangan lupa selalu berdoa, jangan sampai kita ada masalah tapi malah lupa untuk berdoa, apalagi lupa sholat, apalagi sampai ninggalin sholat, apalagi sampai berpikiran bahwasanya sholat itu sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Pokoknya apapun yang terjadi, seberat apapun masalah kita, apa yang sudah menjadi kewajiban kita tetap dijalani. Kita berdoa, kita yakini diri kita bahwasanya kebaikan itu pasti ada. Allah itu selalu bareng-bareng sama kita gitu. Dan satu mantra lagi, it will pass. Pasti semuanya terlewatin, Tuh. pasti Allah bantu, pasti Allah temenin, pasti Allah dorong, pasti Allah tarik, pokoknya pasti Allah peluk, itu udah percaya aja, insya Allah semuanya khair. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Alfa untuk closing statementnya. Benar ya, semua akan terlewati dan yakin. Kuncinya ya yakin bahwa Allah akan kasih yang terbaik. Dan tadi aku juga mention ya, Kak Alfa bilang, kita butuhnya satu bunga, tapi Allah kasih beribu-ribu bunga. Mungkin bisa jadi itu adalah hadiah dari kesabaran teman-teman setelah berlalunya ujian. Karena seperti kita di sekolah atau di kampus, kita mau naik semester, kita mau naik kelas, pasti ada ujiannya dulu. Begitupun ke kehidupan. Jadi ketika ujian teman-teman berat, berarti Allah akan menempatkan teman-teman di level yang lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih banyak Alfa untuk penyampaian Iya. materinya. Baik, sebelumnya kita dokumentasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Boleh silakan open kamera yang memungkinkan untuk open kamera sebelum kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Oke, silakan teman-teman yang bisa untuk open kamera, boleh ya. Baik, alhamdulillah di sini udah ada banyak nih. Kak Nia, Kak Alia, Kak Ara, Kak Iswatun. Wah, ada Kak Sari, Kak Ironesa dari Padang, Masya Allah. Ada yang dari Subang, dari Semarang. Masya Allah, berasa jalan-jalan ini. Oke, teman-teman, yuk. Di sini ada dua slide, tapi nanti kita akan dokumentasikan, nggak apa-apa. Yuk, boleh ditunggu sebentar lagi. Oke, Kak Martina, Kak Nadra, Kak Sagita, Kak Wati, Kak Liza, Kak Vidya, apakah ada yang mau open cam lagi? Kalau sudah cukup, kita bisa langsung screenshot aja ya untuk dokumentasi. Oke, boleh mungkin bantuannya dari Kak Dita Amelia. Bisa tolong untuk bantu dokumentasi, Kak? Oke. Ya, boleh abang-abangnya, Kak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Boleh bergaya, boleh gaya bebas. Iya. Oke, gaya bebas, teman-teman. Satu, dua, tiga. Kak, apa? Mau lagi atau sudah cukup? Oke, sudah cukup nggak apa-apa, Kak? Yap. Terima kasih banyak Kak Dita Amelia yang udah bantu untuk dokumentasi. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga setelah mengikuti kelas Tadabur Night ini, teman-teman bisa lebih recharge soul, recharge energi teman-teman, dan juga bisa menambah insight dan saling motivasi kita ya. Masya Allah, aku senang banget ketika teman-teman sharing insight juga di room chat tadi, saling menguatkan. Memang sebetulnya diniatkan dari awal wadah ini tuh khusus perempuan memang untuk
Seperti itu teman-teman, kita saling menguatkan dan juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Baik, mungkin itu saja untuk sesi malam hari ini, teman-teman. Jangan lupa, em, apa namanya, untuk sesi tadabbur night, insya Allah di pekan depan akan ada lagi info lengkapnya akan menyusul. Terima kasih banyak, jazakallah khair, teman-teman. Semangat untuk puasa Ramadannya, dan kuatkan tilawah dan ibadahnya. Dan jangan lupa untuk isi polling-polling ya, teman-teman, untuk laporan tilawah dan ibadah zikirnya. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa Alhamdulillah. kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Terima kasih Kak Wafa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Kak. Cika, Jazakallahu moderator. khair. Selamat istirahat. Terima kasih. Sama-sama Kak. Sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, teman-teman jangan keluar dulu ya. Saya ada Gita Amel. Teman-teman silakan sudah bisa live ya. Silakan langsung untuk istirahat teman-teman. Terima kasih banyak. Saida, kamu keluar ya? Amel? Hadir, hadir. Oke, sebentar ya. Kita ini dulu sebentar aja penutupan. Habis itu kita istirahat. Oke, ya alhamdulillah. Guys, isi saya ada keluar ya yang ini ya. Dulu kamu keluar ya? Tadi aku mau chat di sini kok kamu nggak bisa. Soalnya Gimana? bantuin buat nge-remove. Tadi aku nge-remove peserta dulu atau. Oh, aku tadi lagi ngituin isi polling, guys. Oh ya udah nggak apa. Ini muka aku kok nggak ada ya? Muka aku udah dua. Nah, bentar ya isi polling dulu. Sekarang udah 10 ya. Kemarin tuh salah atau tanggal 8. Backgroundku kayak gini terus. Tadi. Ya Allah. Aku pengen ketawa tau dari tadi. Sama. Kocak. Kamu kayaknya karena pakai putih deh, Mel. Astagfirullah dari tadi belum gue on mic. Ini dulu recordnya dimatiin. Oh iya, bentar. Untung aku inget loh, kamu gak ngikutin. Nah gimana kan aku ngomong dari tadi. Enggak, masa kamu inget? Aku tuh inget untuk nge-record. Oh iya ya, tadi aku mau chat apa padahal kayaknya nih aduh kayak lupa deh tapi Ntar dulu ya guys, gimana sih cara matinya? Lupa, lupa. Nggak bisa. Oh, iya alhamdulillah. nggak bisa kamu matiin tah?
Nanti kesimpannya di aku. Kalau di aku nggak ada memori, ntar nggak bisa. Bentar, bentar. Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak Iya bisa dulu. cuy. Bisa nggak? Record. Matiin. Request host to start. Oh, kok gitu sih? Gimana cara matinya? Nggak bisa ini. Ya Allah. Stop recording. Coba stop. Bisa nggak di situ? Gimananya? Bisa nggak ada sih? Ya udahlah. Ini kayaknya di aku apa ya? Ya, Coba deh. ini to the cloud. Kamu tadi nge-recordnya gimana caranya? Device kan, bukan cloud. Hmm? Pilihnya kamu recordingnya kirim ke device atau cloud. Nggak ada pilihan. Langsung aja record. Ya Allah, ini ke cloud lagi gimana ya? Bisa ditanya dulu. Kan aku nggak pakai iPhone. Baterai aku udah mau habis. Cepet. Gimana ini? Bentar dulu. Kamu nge-recordnya gimana tadi caranya? Di titik 3 yang di bawah. Habis itu ada tulisan record. Ya udah langsung ke record. Coba kamu, ya Oke. udah. Coba kamu ini yes itu. Coba kamu stop. Masa kamu Gimana? yang nge-record, aku yang nge-stop? Tuh, request because the host is. Coba kamu request apa ituin aku jadi host. Oh, kamu ganti device ya? Enggak. Oh, ya udah coba. Nah, baru bisa.